Sebelum saya jelaskan tentang ujub dalam Al-Quran dan Sunnah, saya ingin jelaskan lebih dalam lagi ya, agar kita tidak apa namanya, tidak salah ya. Jadi ujub ya, saya akan buat komparasi antara ujub dengan riya ya. Kalau riya kita sama-sama tahu riya itu beramal agar dilihat ya. Beramal soleh agar dilihat manusia, dilihat orang lain, biar dipuji. Kalau ujub tadi kita bilang sederhananya yaitu merasa punya andil dalam keberhasilannya. Bagaimana komparasi antara riya dan ujub? Perhatikan ya. Di sini ada riya, sini ada ujub. Dua-duanya adalah lawan dari keikhlasan, penyakit hati yang berbahaya. Kalau riya ya. Riya syiriknya berkaitan dengan yaitu mensekutukan Allah atau syiriknya berkaitan dengan orang lain, yaitu mensekutukan Allah dengan orang lain ya. Kita sudah tahu hal ini, yaitu ketika kita beribadah kita ingin dipuji oleh Allah dan juga dipuji oleh orang. Kita ingin dipuji oleh Allah dan juga ingin dipuji oleh orang lain, maka kita mensekutukan Allah dengan orang tersebut. Itu namanya riya. Itu namanya riya. Ya. Adapun ujub, syiriknya berkaitan dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri, yaitu apa? Mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Kok bisa Ustaz? Maksudnya mensekutukan Allah dengan diri sendiri, yaitu maksudnya merasa keberhasilan yang dia miliki, hasilan yang ia raih adalah kerjasama antara Allah dengan dirinya. Ini namanya ujub. Ya, ujub dia juga syirik kecil sama dengan riya, sama-sama menghancurkan keikhlasan, sama-sama menggugurkan amal. Tetapi ujub dia berkaitan dengan dirinya. Jadi dia merasa saya berhasil, misalnya saya pintar, saya berhasil dalam dakwah, saya bisa kaya raya, saya bisa berhasil dalam memanage misalnya, maka saya merasa karena saya punya andil dalam hal tersebut ya. Saya punya andil dalam hal tersebut sehingga seakan-akan keberhasilan ini diperoleh antara saya dengan Allah, kerjasama antara Allah dengan saya, sehingga mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Ini bedanya ya. Kalau riya berkaitan dengan orang lain agar orang lain lihat, tapi ujub merasa saya punya keberhasilan, saya punya andil dalam keberhasilan, maka itu adalah ujub. Ini yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua. Kalau riya syiriknya berkaitan dengan uluhiyah. Riya syiriknya berkaitan dengan uluhiyah. Dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadahnya untuk selain Allah ya. Uluhiyah itu adalah ibadah hanya untuk Allah. Ternyata ia beribadah juga untuk selain Allah, yaitu untuk dipuji. Berarti dia berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Adapun ujub syiriknya berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah.
Apa tauhid rububiyah? Yaitu hanya Allah yang menolong hamba dalam segala keberhasilan, dalam menolong hamba, ya, yang menentukan segala keberhasilan. Segala keberhasilan. Sementara dia merasa bahwasanya keberhasilannya itu adalah kerjasama antara Allah dengan dia, maka syiriknya berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau riya hanya berkaitan dengan amal soleh, hanya berkaitan dengan amal soleh. Adapun ujub berkaitan dengan amal soleh dan perkara dunia, berkaitan dengan amal soleh dan perkara duniawi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita riya hanya berkaitan dengan solat. Kita riya dengan solat kita, riya dengan sedekah kita, riya dengan haji kita, riya dengan umroh kita, riya dengan dakwah kita, riya dengan hafalan Quran kita, riya dengan suara indah ketika baca Al-Quran. Tapi kalau ujub enggak, orang bisa ujub dengan solatnya, perkara amal soleh. Orang bisa ujub dengan dakwahnya, dia merasa bangga, dia merasa karena dialah maka semua dakwah berhasil, karena dialah, karena sayalah. Ini sering diucapkan oleh sebagian orang. Dia ujub dengan dakwahnya, ujub dengan solatnya, ujub dengan hajinya, ujub dengan, dan juga bisa perkara duniawi. Ya, dia berhasil, dia merasa kaya, dia ujub dengan kekayaannya, dia merasa karena dia juga maka dia bisa kaya. Dia ujub dengan kecantikannya, dia ujub dengan nasabnya, ya. Dia ujub dengan perkara dunia bisa. Jadi kalau riya hanya berkaitan dengan perkara amal soleh, adapun ujub berkaitan dengan perkara dunia, itu bedanya. Oleh karena itu orang sering bertanya, Ustaz, kalau saya kerja di kantor, bolehkah saya mempresentasikan hasil kerja saya kepada bos, ya bolehlah itu, dan itu bukan riya. Beda kalau amal soleh pamer amal soleh. Tapi kalau kita punya kreasi, kita presentasikan kepada umum khalayak untuk dibeli, maka itu tidak jadi masalah. Yang penting jangan ujub. Yang penting jangan merasa, oh karena saya pintar makanya saya bisa kreasi, itu ujub. Tapi kalau dia hanya sekedar menyampaikan dan dia tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ujub dan dia tidak riya, karena riya itu hanya berkaitan amal soleh. Jadi ini bedanya antara riya dengan ujub.